Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang, sore, pagi, malam gitu ya. Oke, tergantung nanti teman-teman melihat video ini tuh kapan gitu ya. Oke. Sebenarnya materi ini itu adalah pengganti ya dari pada saat kita libur kemarin hari Senin ya, harusnya kita masuk tapi libur ya, tapi karena untuk ganti jamnya sepertinya wis sudah tidak bisa gitu ya, saya buatkan video pembelajaran gitu ya. Oke, materi kita yang belum saya sampaikan itu sebenarnya ada dua, belum tersampaikan ya, itu ada dua. Yang pertama adalah dasar hukum dan proses penegakan korupsi. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya materinya gampang ya, mengenai transparansi, partisipasi sama akuntabilitas. Nah, itu nanti teman-teman bisa baca di PPT yang sudah saya kirim. Nanti utamanya di bagian akuntabilitas ya, itu nanti tolong dipelajari, nanti itu akan keluar di UAS gitu ya. Oke. Saya lanjutkan untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum dan proses penegakan korupsi ya. Dasar hukum dan penegakan korupsi. Oke, saya lanjutkan. Next, mengapa sih korupsi itu diperlakukan istimewa gitu ya? Karena korupsi itu dikategorikan atau dijuluki sebagai extraordinary crime ya, atau kejahatan yang sangat luar biasa di pemerintahan. Karena apa? Karena dampaknya itu sistemik atau apa ya, besar gitu ya. Itu menggerogoti keuangan negara sudah pasti, merusak layanan publik, ya, melemahkan kepercayaan publik, dan bisa jadi membuat, sebentar saya lihat chat WA ya. Oke, saya lanjutkan ya, bahkan sampai bisa dampaknya itu ada di lingkungan ya, sosial, ekonomi, budaya, karena sifatnya dia tuh merusak atau destruktif gitu. Kemudian next, nah ini adalah untuk peraturan atau regulasi undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya, itu sama tentang tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah 5 lembaga yang bekerja secara berdampingan ya untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, atau 5 aktor lah ya, 5 stakeholders gitu. Yang pertama adalah Polri atau kepolisian. Nah, tugas dari Polri itu adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Kemudian yang kedua KPK, yakni menangani kasus OTT biasanya atau operasi tangkap tangan. Kemudian BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan, fungsinya adalah untuk mengaudit keuangan ya, misalkan ada kecurangan atau ada hal yang sekiranya itu diragukan, itu adalah dari tugas pokok dan fungsinya BPK, termasuk dalam menghitung anggaran negara ya, gitu. Kemudian yang keempat itu adalah pengadilan tipikor atau pengadilan tindak pidana korupsi, di mana tugas pokok dan fungsinya itu adalah untuk mengadili perkara ya, dan menentukan putusan pidana khusus ya. Jadi fokus atau pokok tugas fungsi dan pokoknya tugas pokok dan fungsinya pengadilan tipikor itu adalah untuk memberikan tuntutan ya atas kejahatan, atas tindak pidana korupsi yang dilakukan ya. Misalkan korupsi, misalkan ini saya kasih contoh ya, misalkan korupsinya 10 juta ya, misalkan korupsinya 10 juta, nah itu nanti kira-kira hukuman yang pas untuk atau hukuman yang setimpal dengan korupsi senilai 10 juta itu apa? Pastinya berbeda nantinya, penjatuhan putusan atau penjatuhan tuntutan kepada korupsi yang merugikan negara misalkan 100 juta, itu kan berbeda. Itu adalah
tugas pokok dan fungsinya dari pengadilan tipikor, yakni menjatuhi tuntutan ya kepada pelaku. Kemudian yang kelima itu adalah kejaksaan, karena kejaksaan itu memegang otoritas tinggi tentang penuntutan perkara, yakni untuk mengeksekusi tuntutan. Jadi di kejaksaan itu nanti dia berhak untuk memberatkan tuntutan atau meringankan tuntutan, nanti disesuaikan dengan proses persidangan ya. Oke, kemudian ini untuk proses atau alur ya dari penanganan kasus tindak pidana korupsi. Oke. Ada 5 ya alurnya. Yang pertama ada penyelidikan, yang kedua ada penyidikan, yang ketiga ada penuntutan, yang keempat itu persidangan, dan yang terakhir itu nanti eksekusi ya. Oke, kita mulai dari penyelidikan. Karena penyelidikan itu adalah proses mencari dan menemukan dugaan tindak pidana korupsi ya. Jadi masih belum mencari bukti, tapi dia mencari desas-desus, mencari gosip, mencari dugaan. Namanya kalau di secara hukum itu adalah namanya dugaan ya. Jadi bukan menuduh juga, tapi menduga. Oh, misalkan seperti ini. Oh, kayaknya si A itu melakukan tindak pidana korupsi deh. Nah, itu kan diduga. Ya, setelah diduga, nanti naik ke penyidikan. Setelah dugaannya itu kira-kira valid. Nah, untuk mendukung tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan nggak sih sama si A? Nah, itu nanti akan lanjut ke penyidikan, di mana penyidikan itu mengumpulkan alat bukti yang sah ya, jadi memeriksa saksi, dokumen-dokumen ya, dan juga di situ nanti menetapkan tersangka. Nah, jadi ditetapkan sebagai tersangka. Misalkan si A ternyata itu dia benar melakukan tindak pidana korupsi, misalkan suap sebesar 10 juta. Nah, itu nanti dilihat semuanya bukti-buktinya ya, mulai dari transaksi, mulai dari kekayaan, mulai dari dokumen dan lain sebagainya, itu nanti akan diperiksa ya, penyidikan. Itu masuk ke yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah penuntutan ya, di mana di penuntutan ini jaksa menyusun dakwaan ya, dan melimpahkan perkara secara resmi ke pengadilan. Jadi jaksa itu membuat tuntutan atau menjatuhi hukuman apa sih yang kiranya setimpal dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Itu namanya penuntutan, belum masuk ke memberikan vonis ya, itu bukan di penuntutan. Nah, kalau di pemberian vonis itu masuk ke persidangan teman-teman ya. Jadi di persidangan itu nanti adu pembelaan antara terdakwa ya, pemeriksa alat bukti di muka sidang ya, di muka hakim. Jadi ini nanti adalah proses persidangan yang dimana fungsinya adalah untuk memberikan vonis atau menjatuhi putusan. Jadi setelah dituntut nanti baru diputuskan ya. Bisa jadi saya tadi mengatakan bisa jadi lebih ringan, bisa jadi juga lebih berat gitu ya. Itu nanti ada di persidangan. Nah, setelah di persidangan itu nanti baru lanjut ke yang namanya eksekusi ya. Mungkin ada hukuman penjara, ada hukuman denda dan lain sebagainya ya, tergantung dari hasil persidangannya itu nanti seperti apa. Oke. Next, untuk tujuan ya dan dampak yang diharapkan dari penegakan tindak pidana korupsi itu adalah yang pertama adalah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan calon pelaku ya, harapannya seperti itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, menyelamatkan keuangan negara melalui pemulihan aset ya. Pasti dong, namanya setelah negara rugi gitu ya,
pelaku ini diberikan sanksi, sebenarnya bukan sanksi juga, tapi diberikan eh, treatment atau pengembalian dana yang sudah ia dapatkan, dan pengembalian dana mengenai kerugian ya yang disebabkan oleh perilakunya. Kemudian yang keempat adalah menjamin kepastian hukum dan keteraturan administrasi publik, sudah pasti ini. Kemudian yang terakhir itu membangun pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya. Artinya muara ya, sebenarnya muara dari penegakan tindak pidana korupsi itu adalah untuk terciptanya kepercayaan publik atau public trust. Ya, seperti itu. Untuk materi hari ini mengenai dasar hukum dan proses penegakan korupsi di Indonesia seperti itu. Oke. Sekian dari saya, mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.